wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih-lebih lagi yang namanya nikmat iman dan Islam. Salawat berangkaikan salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda kita, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti kita rasakan pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan ini saya akan membawakan ceramah yang berjudul Hikmah Puasa. Di waktu kita menahan lapar dan haus pada bulan suci Ramadan, padahal kalau kita mau makan atau minum, kalau ada perasaan halus kita, maka insya Allah kita akan insaf bahwa yang demikian itu didikan untuk membiasakan diri. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dididik lebih dahulu menjadi anak yatim dan orang miskin, sehingga pengalaman hidupnya itu menjadi dorongan untuk membantu anak yatim dan orang-orang miskin. Bagaimana kita diwajibkan atas ibadah puasa agar kita bisa merasakan kelaparan orang fakir miskin yang sengsara. Itu juga bisa menjadi dorongan agar kita bisa membantu kesengsaraan umum. Ini diterangkan dalam Quran surah Ad-Duha ayat 6-11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'agna fa ammal yatima fala tanhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Yang artinya, bukankah dia mendapatimu sebagai orang yatim lalu ia menolongmu, dan bukankah ia mendapatimu sebagai orang kebingungan lalu ia memberikanmu petunjuk, dan ia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan lalu ia memberikanmu kecukupan. Oleh sebab itu, terhadap anak yatim janganlah kamu berbuat sewenang-wenang, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah kamu menghargainya, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kalian siarkan. Quran surah Ad-Duha ayat 6-11. Maka hadirin dan hadirat, latihan untuk menahan lapar dan dahaga, latihan untuk menahan hendak nafsu yang berlebihan yang diwajibkan oleh orang Islam, laki-laki atau perempuan, budak atau merdeka, kaya atau miskin, itu lebih jauh besar bekasnya daripada ilmu pengetahuan yang hanya berupa teori. Lihatlah buktinya ketika orang hidup nafsi-nafsi, hidup mementingkan diri sendiri, yang kuat memakan yang lemah, maka orang Islam di seluruh dunia memperlihatkan kasih sayangnya terhadap saudaranya, kasih sayang yang tidak terhitung oleh jarak. Hadirin dan hadirat yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ingat terhadap fakir miskin itu salah satu hikmah puasa, bukan tujuan puasa, karena tujuan puasa ialah berbakti, dan berbakti itu mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kita katakan bukan tujuan puasa karena orang yang sudah ingat kesengsaraan fakir miskin masih saja dibolehkan berpuasa, sebagaimana ditegaskan oleh hadis Nabi yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasai, dan Abu Daud, yang artinya, barang siapa yang berbuka puasa di bulan suci Ramadan dan tidak ada halangan, tidak sakit, maka tidaklah dapat ditebus dengan puasa seumur hidup. 3. Dan masih ada 2 hikmah puasa, sebagaimana dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim, yang artinya orang yang berpuasa itu mendapat 2 kegembiraan. Yang pertama, kegembiraan waktu berbuka puasa, dan yang kedua, kegembiraan ketika menghadap Tuhannya. Hadirin dan hadirat
yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan puasa kita yang laksanakan bisa menjadi pelajaran dan peringatan agar kita tidak lupa dengan fakir miskin yang sengsara. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil pelajaran. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan unzur ma qala wala tanzur man qala. Summa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.